Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Antarina. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya. Salam bahagia dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pelepasan dan kebijaksanaan Bodhisattva. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah merelakan atau melepaskan kesenangannya? Contohnya, rela meninggalkan kesenangannya bermain game karena beralih membantu orang di sekelilingnya. Apakah pernah kalian menyelesaikan masalah tanpa merugikan orang lain? Di bawah ini akan kalian pelajari tentang cerita Bodhisattva terkait dengan pelepasan. Pelepasan di sini diartikan melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi. Bodhisattva akhirnya menjalani kehidupan suci. Selamat menyimak cerita berikut ini. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan cerita ini? Pelepasan atau nekama. Pelepasan agung Raja Makadewa. Dikisahkan Bodhisattva terlahir sebagai Raja Makadewa dari Wideha. Beliau memerintah kerajaan dengan arif. Beliau sebagai raja menikmati kehidupan istana yang menyenangkan. Suatu hari, Raja Makadewa memanggil pemangkas rambutnya dan berkata, "Beritahu aku kalau melihat adanya rambut abu-abu di kepalaku." Kemudian pemangkas rambut mulai memperhatikan bahwa ada rambut raja yang berubah menjadi abu-abu. Dia meletakkan beberapa helai rambut abu-abu itu dalam telapak tangan raja. Raja beranggapan bahwa rambut abu-abu adalah utusan dewa kematian. Dia tahu bahwa masa kehidupannya takkan lama lagi. Karena itu, Raja Makadewa memutuskan untuk menjalani kehidupan suci. Dia melepaskan kedudukan raja dan memilih kehidupan sebagai petapa suci. Raja Makadewa menempuh kehidupan suci bertahun-tahun. Kehidupan suci inilah yang membuatnya setelah meninggal dunia terlahir sebagai dewa di alam surga. Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada 7. Nafsu jahat menjerat orang yang hidupnya mencari kesenangan. Indranya tidak terkendali, makan berlebihan, malas, dan tidak bersemangat. Seperti angin menumbangkan pohon yang rapuh. Mari kita lanjut dengan kisah Senaka yang bijaksana. Diceritakan, suatu ketika Bodhisattva terlahir sebagai anak dari keluarga Brahmana bernama Senaka. Ia amat baik budi dan bijaksana. Ia selalu menasihati orang-orang di sekitarnya untuk berbuat baik. Ia juga memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan spiritual mereka. Pada waktu itu, terdapat seorang Brahmana tua yang kaya raya. Ia mempunyai beribu-ribu uang emas. Ia menitipkan uangnya untuk disimpan pada satu keluarga kawannya. Tetapi keluarga itu menggunakan uang milik Brahmana tua itu seperti milik mereka sendiri. Mereka lalu menikahkan Brahmana tua dengan seorang gadis. Brahmana tua itu merasa gembira dengan pernikahan ini.
Mereka hidup bahagia untuk beberapa waktu lamanya. Tidak lama kemudian, istri Brahmana tua itu menjadi jahat. Ia ingin hidup bebas dan menyuruh suaminya itu pergi. Ia lalu menyiapkan nasi goreng dan tepung untuk bekal suaminya pergi. Brahmana tua itu mengambil nasi goreng dan tepung sebagai bekal di perjalanan dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia pergi meninggalkan rumahnya, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Pada suatu hari, dengan perut yang lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka tas, mengambil bekal dan memakannya. Ia hanya makan sedikit dan membiarkan tasnya itu terbuka. Ia lalu pergi menuju sungai untuk minum. Ternyata di sekitar tempat itu ada seekor ular berbisa yang mencium bau tepung lalu masuk ke dalam tas itu. Brahmana tua itu balik kembali dari sungai. Ia tidak menyadari ada ular berbisa dalam tas, lalu menutup tas itu dan pergi. Ada 3 dewa yang berkata kepada Brahmana tua bahwa kalau kamu pulang, istrimu meninggal. Kalau kamu tetap di jalan, maka kamu yang meninggal. Dengan ketakutan, Brahmana tua itu tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Beruntunglah hal itu terjadi pada saat bulan purnama. Banyak orang berkumpul mendengarkan khotbah dari Senaka. Brahmana tua itu memasuki tempat itu, duduk menangis di pojok ruangan. Senaka melihat Brahmana tua itu menangis dengan mata dewanya, segera mengerti apa yang telah terjadi. Ia lalu meminta seseorang membawa tongkat yang panjang dan membuka tas itu. Dengan segera, ular berbisa itu keluar dari dalam tas. Orang-orang lalu menggiring ular itu keluar ruangan tanpa melukainya. Dan Brahmana tua itu selamat atas kebijaksanaan Bodhisattva Senaka. Sesudah penerangan sempurna, Buddha berkata, dengan memperhatikan kebijaksanaan, aku menyelamatkan Brahmana. Dalam hal kebijaksanaan, tidak ada yang menyamaiku. Inilah penyempurnaan kebijaksanaanku. Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada 76. Seharusnya seseorang bertemu dengan orang bijaksana yang dapat menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Ia juga memberikan peringatan seperti orang yang menunjukkan tempat tersimpannya harta karun. Dengan orang seperti itulah seharusnya seseorang bergaul. Pergaulan yang demikian itu akan membawa kebaikan, bukan kemerosotan. Nah, anak-anak, demikian akhir dari kisah ini. Dalam kehidupan ini, kita belajar mengurangi atau melepas nafsu indera atau keterikatan nafsu indera yang muncul dalam diri kita. Hidup dimanapun tidak terlepas dari kesulitan. Kita harus memahami hakikat tersebut. Dengan memahami hakikat itu, kita akan tetap berjuang untuk menemukan solusinya. Oleh karena itu, kita harus tetap belajar untuk menyempurnakan kebijaksanaan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia.